Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, kali ini kita akan mempersiapkan UTBK SBMPTN tahun 2020. Pembahasan soal tes potensi skolastik, bagian yang keempat, tentunya dengan cara Asiku. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. 5 orang atlet yaitu Ani, Eni, Beni, Leni, dan Budi berpartisipasi dalam lomba renang. Mereka tiba di garis finish dengan urutan sebagai berikut. Ani tiba di garis finish di antara Eni dan Beni, sedangkan Leni tiba terakhir. Beni tiba sebelum Budi dan Eni. Eni tiba tepat setelah Budi. Atlet yang menjadi juara pertama adalah titik. Ingat, kalau mengerjakan soal TPS seperti ini, diusahakan sekali baca. Atau dengan kata lain, kita harus bisa langsung memahami inti persoalan. Oke, langsung aja kita bahas. Ingat, biasanya inti persoalan berada di kalimat terakhir. Maka langsung aja kita pahami inti persoalannya. Di soal ini inti persoalannya apa? Ya, atlet yang menjadi juara pertama. Urutannya gimana? Ani tiba di garis finish antara Eni dan Beni. Sehingga Ani bukanlah yang pertama. Maka Ani langsung kita singkirkan. Berikutnya, Leni tiba terakhir. Maka Leni pun juga bukan yang pertama. Sehingga Leni pun kita sisihkan. Pernyataan berikutnya, Beni tiba sebelum Budi dan Eni. Dari pernyataan ini, jelas Budi dan Eni berada di belakang Beni. Maka Budi kita singkirkan, Eni pun kita lenyapkan. Sehingga langsung bisa kita tentukan yang menjadi juara pertama adalah Beni. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, jangan kemana-mana, langsung di soal berikutnya. Soal nomor 2. Bulan Januari harga barang 60 juta. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maret adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Bulan apa? Ya, bulan Februari harga naik 10%. Maka bisa kita tuliskan nilainya sama dengan, kalau naik 10% jadinya berapa persen? Ya, 110%. Persen artinya apa? Ya, per 100. Dari berapa? Ya, 60 juta, kita tuliskan 60 JT. Maka pada bulan Februari ini nilainya sama dengan, ini ada 0 kita singkirkan, ini pun kita lenyapkan, ini pun kita hilangkan. Tinggal kita kalikan 11 dikali 6. Nilainya berapa? 66 JT. Ada enggak jawabannya? Ya, belum ya. Ingat, ini baru yang dihitung adalah bulan Februari. Yang ditanya adalah bulan Maret. Maka kita tentukan dulu harga di bulan apa? Ya, di bulan Maret. Nilainya sama dengan, ingat di bulan Maret ini tadi, harga barang bulan Februari didiskon 10%. Kalau diskon 10%, jadinya tinggal berapa persen? Iya, mula-mula 100%. Kalau dikurangi 10%, tinggal berapa? Ya, tinggal 90%. Atau per 100. Dari mana? Ya, dari bulan Februari. Nilainya berapa ini tadi? Ya, 66 JT. Maka untuk bulan Maret langsung bisa kita jawab nilainya sama dengan, nolnya yang atas kita hilangkan, yang bawah kita singkirkan 1. Tinggal 9 per 10 kali 66. 9 kali 66 berapa? Ingat, kalau ada angka double seperti ini, tinggal kita kalikan salah satu aja. 9 kali 6 berapa? Ya, 54. Sengaja kita jauhkan. Tengahnya berapa? Ya, tinggal kita jumlahkan 5 sama 4. 5 tambah 4 masih ingat? Ya, 9. Maka ini tinggal kita masukkan 9. Di bawah tadi masih ada per 10. Maka ini tinggal kita kasih koma. Ingat, ini tadi masih dalam bentuk juta, maka kita tuliskan JT. Jawabannya yang mana? Ya, yang A. Inilah jawabannya. Oke, kalau masih penasaran, langsung kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3.
6 dikali 3 pangkat 4 nilainya sama dengan titik. Dari pernyataan ini, bentuk yang paling cocok yang mana? Oke, langsung aja kita selesaikan. 6 ini bisa kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 3 pangkat 4. Maka di sini nampak 2-nya hanya pangkat 1. Tinggal kita sesuaikan. Ingat kalau 36 nilainya sama dengan 4 kali 9. Sedangkan 4 kalau dipecah menjadi 2 kali 2. Maka jawaban A pasti salah. Yang B 24 ini 8 dikali 3. 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Padahal di sini tadi faktornya hanya 2 pangkat 1. Maka pernyataan B juga jelas keliru. Lanjut ke option C. 18 sama dengan 2 dikali 9. Maka C mempunyai kemungkinan benar. Sedangkan D jelas keliru karena faktor 12 adalah 4 dikali 3. Sehingga pernyataan D jelas salah. Yang E ada angka 4 ini pasti keliru. Maka jawabannya pasti yang C. Inilah jawabannya. Oke, jangan kemana-mana, lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 4. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. H tepat di sebelah B. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Kita tampilkan gambar mejanya terlebih dahulu. Ya, ini sudah muncul gambar mejanya. Pernyataan yang awal tadi, E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Misalkan kita letakkan E di ujung sebelah kiri, sedangkan G di ujung sebelah kanan. Pernyataan yang ada kaitannya dengan E dan G, yaitu D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Maka wajib hukumnya D kita letakkan di sini. Selanjutnya kita menuju pernyataan yang ada kaitannya dengan D, E maupun G, yaitu pernyataan G dan H tepat berhadapan. Maka H tentunya harus diletakkan di sebelah sini. Selanjutnya kita menuju pernyataan yang ada kaitannya dengan D, E, G maupun H, yaitu pernyataan H tepat di sebelah B. Jika H di sebelah sini, maka otomatis B duduknya di sini. Ingat masih ada 3 kursi yang kosong dan pernyataannya tinggal kalimat ini, yaitu C duduk berseberangan dengan A dan F. Karena C duduk berseberangan dengan A dan F, maka otomatis C-nya tidak bisa yang di sebelah sini, sedangkan A dan F harus berseberangan. A-nya bisa di sini, F-nya bisa di sebelah sini, ataupun sebaliknya. Maka jawabannya yang C. Loh kok yang C? Ingat pertanyaannya yang duduk sebelah D, maka otomatis jawabannya yang C. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, jangan kemana-mana, lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 5. Urutan bilangan dari paling besar hingga paling kecil, yang paling tepat adalah titik. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk mengurutkan bilangan seperti ini, tentunya harus kita jadikan desimal semua ataupun pecahan semua. Dan untuk lebih mudahnya, tentunya yang pecahan seperti ini harus kita rubah ke bentuk desimal. Oke, langsung kita eksekusi. 5/4 kalau dijadikan desimal berapa? Iya, menjadi 1,25. Jangan tengok-tengok, langsung kita cek aja. Ingat kalau ini 1,75, ini 1,25. Ini sudah urut dari besar ke kecil. Selanjutnya 1,25, di sini 1,5. Tentunya tidak mengecil, justru ini membesar. Maka option A tentu saja langsung kita singkirkan. Berikutnya kita lihat option B. 4/3 kalau dijadikan desimal menjadi berapa? Ya, 1,33. Ingat dari 1,2 menjadi 1,33 bukan mengecil tapi justru membesar. Maka option B pun langsung kita singkirkan. Lanjut ke option C. 6/5 kalau dibikin desimal menjadi berapa? Ya, 1,20. Ingat ini sudah menurun, tapi ini justru naik. Maka option C pun langsung kita lenyapkan. Lanjut ke option D. 4/3 kalau dijadikan desimal berapa? Ya, 1,33. Ingat dari 1,25 menjadi 1,33. Tidaklah turun, tapi justru naik. Maka ini pun langsung kita musnahkan.
Sehingga tentunya jawabannya pastilah yang E. Tapi kalau kurang yakin, tidak percaya, bahkan dikira fitnah, tentunya langsung kita cek semuanya. Kalau 5/4 dijadikan desimal menjadi berapa? Ya, 1,25. Sedangkan kalau 1/4 dijadikan desimal berapa? Ya, 0,25. Maka sudah terlihat urutannya sesuai dengan permintaan di soal, yaitu dari yang paling besar hingga paling kecil. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Inilah jawabannya. Oke, jangan tengok-tengok, langsung kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 6. Perbandingan berat badan 4 orang siswi adalah sebagai berikut. P memiliki 3 kg lebih berat daripada S. Q lebih ringan 6 kg dibandingkan R. S lebih berat 2 kg dibanding Q. Jika diketahui berat badan S 40 kg, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, langsung saja kita selesaikan. Dari pernyataan ini yang sudah diketahui yang mana? Yang sudah diketahui adalah berat badan S. Nilainya sama dengan berapa? 40 kg. Berikutnya yang kita tuliskan adalah yang ada kaitannya dengan S, yaitu S lebih berat 2 kg dibandingkan dengan Q. Q langsung bisa kita tuliskan nilainya sama dengan, karena S lebih berat 2 kg, atau dengan kata lain tentunya Q lebih ringan. Kalau Q kita kaitkan dengan S, karena Q-nya lebih ringan, maka S-nya dikurangi atau ditambah? Ya, tentunya dikurangi. Dikurangi berapa? Ya, dikurangi 2 kg. Sehingga Q langsung bisa kita tuliskan nilainya sama dengan S-nya tadi 40, kalau dikurangi 2 tentunya kita tuliskan 38 kg. Selanjutnya kita hitung pernyataan yang ada kaitannya dengan S ataupun dengan Q, yaitu pernyataan Q lebih ringan 6 kg dibandingkan dengan R. Maka R langsung bisa kita tuliskan nilainya sama dengan, karena Q lebih ringan dibandingkan dengan R, atau dengan kata lain R tentunya lebih berat, maka bisa kita tuliskan R sama dengan Q, karena lebih berat ditambah atau dijumlah? Ya, ditambah atau dijumlah sama aja ya, kita tuliskan plus. Plus berapa ini tadi? Ya, plus 6 kg. Sehingga R nilainya sama dengan Q-nya tadi berapa? Ya, 38. Kalau ditambah 6 berapa? Ya, 44 kg. Selanjutnya kita perhatikan pernyataan yang ada kaitannya dengan P, yaitu pernyataan P memiliki 3 kg lebih berat daripada S. P langsung bisa kita tuliskan nilainya sama dengan S. Ingat, karena P tadi lebih berat, maka ini tadi ditambah atau dijumlah? Ya, ditambah atau dijumlah sama aja ya, kita tuliskan plus berapa kilo? 3 kg. Maka nilainya langsung bisa kita jawab sama dengan S-nya tadi 40 kg ditambah 3 kg, maka ini bisa kita tuliskan 43 kg. Maka jelas pernyataan yang benar adalah yang C. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, jangan kemana-mana, langsung lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 7. Biaya parkir mobil 1 jam pertama Rp5.000 dan Rp2.000 setiap 30 menit tambahan. Jika seorang parkir selama 2,5 jam, biaya parkir yang harus dibayarkan adalah titik. Oke, langsung saja kita selesaikan. Ingat, karena biaya parkir dibedakan, maka 2,5 jam ini kita pecah menjadi 1 jam pertama ditambah 1,5 jam waktu berikutnya. Biaya parkir yang harus dibayarkan 1 jam pertama tadi berapa? Ya, 5.000 ditambah 1,5 jam waktu tambahan. 1,5 jam bisa kita tuliskan berapa? 1,5 jam bisa kita tuliskan 3 kali 30 menit. Padahal setiap 30 menit tambahan sama dengan 2.000. Maka tinggal kita hitung 3 kali 2.000. 3 kali 2.000 berapa? Ya, 6.000. 6.000 tambah 5.000. Ya, jawabannya 11.000. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asyikku yang lainnya. Dan saya doakan semoga sukses tes yang Anda tempuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.